Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goes sepeda jangan kenceng-kenceng. Tak sabar bertemu teman di Pakuan Regensi. Eh, penonton yang cantik dan ganteng. Kelas Bahasa Indonesia udah dimulai nih. Ipin, membayangku. Ipin, Ultra Meribun. Apakah anak-anak pernah menonton video atau film seperti itu? Suatu cerita tentang kejadian yang dianggap tidak logis di dalam kehidupan nyata. Seperti manusia bisa terbang, manusia bisa berubah wujud, atau kejadian-kejadian yang tidak masuk akal untuk dilakukan oleh manusia di dalam kehidupan nyata. Di dalam pelajaran bahasa Indonesia, cerita seperti itu disebut dengan cerita fantasi. Kali ini, Ibu Nailul akan mengajak anak-anak untuk belajar bersama tentang teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi adalah sebuah teks berisi tentang cerita menggunakan imajinasi bersifat khayalan yang dianggap tidak masuk akal dapat terjadi di kehidupan nyata. Teks cerita fantasi atau cerita imajinasi memiliki unsur-unsur pembangun di dalamnya. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kita akan belajar bersama tentang unsur intrinsik di dalam teks cerita fantasi. Ada apa saja di dalamnya? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Unsur intrinsik teks fantasi yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan yang mendasari suatu cerita. Tema dapat dinyatakan secara eksplisit, yakni disebutkan di dalam teks, dan ada pula yang implisit, tidak disebutkan di dalam teks. Unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku di dalam cerita. Karena ini adalah cerita fantasi, tokoh dapat berwujud manusia, hewan, atau benda yang diinsankan. Seperti di dalam cerita Upin dan Ipin yang berjudul Aku Adalah Sebuah Buku, salah satu tokohnya adalah buku yang dapat berbicara. Tokoh dapat dibedakan menjadi tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh dengan perwatakan positif atau membawakan nilai-nilai positif. Tokoh antagonis kebalikan dari protagonis, yakni tokoh dengan perwatakan negatif atau membawakan nilai-nilai negatif. Sedangkan tritagonis adalah tokoh penengah, biasanya merupakan pemeran figuran. Dalam cerita yang telah kita tonton bersama tadi, tokoh protagonis digambarkan oleh Upin, Ipin, dan Ultraman. Sedangkan tokoh antagonis digambarkan oleh monster raksasa. Dan tritagonis digambarkan oleh teman-teman Upin dan Ipin. Sedangkan penokohan adalah penyajian watak dan penceritaan tokoh, bagaimana watak tokoh digambarkan di dalamnya. Misalnya dalam video tadi, Upin digambarkan dengan watak pemberani.
Unsur intrinsik yang ketiga adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa di dalam cerita fiksi. Alur dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, di antaranya alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Pada alur maju, rangkaian cerita dikisahkan dengan bergerak ke masa depan. Dalam video Upin Ipin tadi, alur yang digunakan adalah alur maju. Alur mundur adalah rangkaian peristiwa dengan sorot balik. Cerita dimulai dari suatu situasi yang merupakan akibat dari runtutan peristiwa sebelumnya. Penceritaan bergerak mundur mengurai setiap peristiwa yang menjadi penyebab situasi akhir tersebut. Contoh cerita dengan alur mundur adalah film Laskar Pelangi. Cerita tersebut diawali dengan kisah seorang ikal versi dewasa sedang naik bus menuju kampung halamannya, dan dia mengingat masa lalunya bersama teman-temannya. Lalu diceritakan dari awal bagaimana kisah ikal, lintang, dan teman-temannya. Selanjutnya alur maju mundur. Alur maju mundur merupakan alur campuran, yakni maju dan mundur. Contoh cerita yang menggunakan alur maju mundur biasanya adalah sinetron. Karena di dalam sinetron ada cerita majunya, lalu dia mengingat masa lalu, lalu maju lagi, seperti itu. Unsur intrinsik selanjutnya adalah latar. Latar adalah segala keterangan, petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan waktu, ruang, suasana, dan situasi terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar dibedakan menjadi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat mengacu pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah cerita. Seperti cerita Upin Ipin tadi, latar tempatnya adalah di lapangan atau mungkin seperti di taman ya. Sedangkan latar waktu berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan di dalam sebuah cerita tersebut. Dalam video yang kita tonton tadi, video Upin Ipin, latar waktunya adalah di siang hari. Latar suasana, penjelasan mengenai suasana pada saat peristiwa terjadi. Latar suasana dapat berupa suasana menegangkan, lucu, bahagia, sedih, haru, ataupun duka. Nah, dalam film Upin Ipin tadi, latar suasananya adalah menegangkan. Unsur intrinsik selanjutnya adalah sudut pandang atau point of view, yaitu posisi pengarang dalam membawakan cerita. Nah, posisi pengarang ini terdiri atas dua macam, yaitu sudut pandang orang pertama, yakni berperan langsung sebagai tokoh yang terlihat dalam cerita yang bersangkutan. Nah, biasanya di cerita ada kata aku, kita. Nah, itu adalah ciri-ciri menggunakan sudut pandang orang pertama. Nah, yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga. Nah, dalam hal ini hanya sebagai pihak ketiga yang berperan sebagai pengamat. Nah, biasanya diciri-cirikan dengan adanya kata dia, mereka, nya. Jika ada ciri-ciri tersebut, maka cerita tersebut menggunakan sudut pandang orang ketiga. Unsur intrinsik teks fantasi yang terakhir adalah amanat. Apa sih itu amanat? Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang atau penulis melalui karyanya, melalui tulisannya, ceritanya. Nah, seperti tema, amanat juga dapat disampaikan secara implisit, yaitu dengan cara memberikan ajaran moral atau pesan dalam tingkah laku atau peristiwa yang terjadi pada tokoh menjelang cerita berakhir. Nah, kalau seperti ini,
pembaca harus benar-benar memperhatikan, membaca dengan jeli, karena tidak disampaikan secara langsung di dalam cerita. Nah, dapat pula disampaikan secara eksplisit, yakni disampaikan dengan adanya seruan, saran, peringatan, nasihat, anjuran, atau larangan yang berhubungan dengan gagasan utama cerita. Misalnya, ayo kita bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah kita misalnya. Seperti itu. Nah, demikianlah unsur intrinsik teks fantasi. Demikianlah penjelasan tentang teks cerita fantasi. Sampai ketemu di kelas selanjutnya ya. Dah.